Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 2578208. Saya dari klaster I2A. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer yaitu sistem bilangan. Jadi yang pertama itu ada sistem bilangan biner. Jadi itu adalah ada alamat biner dan IPv4. Jadi alamat IPv4 awalnya berupa biner, yaitu serangkaian angka 1 dan 0 saja. Hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengonversinya ke desimal. Topik ini menunjukkan beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Jadi biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari angka 0 dan 1 yang disebut bit. Sebaliknya, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Penting bagi kita untuk memahami sistem biner karena host server dan perangkat jaringan menggunakan pengamatan biner. Setiap alamat terdiri dari rangkaian 32 bit dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Setiap oktet itu berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan oleh titik, misalnya PC1 pada gambar alamat IPv4 seperti ini. Dan itu ada notasi posisi biner, yaitu mempelajari cara mengkonversi biner ke desimal, membutuhkan pemahaman tentang notasi posisi. Jadi notasi posisi itu berarti bahwa suatu angka mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang ditempati angka tersebut dalam urutan angka. Oke, ini ada poin-poin berikut menjelaskan setiap baris tabelnya. Seperti ini. Kemudian itu ada mengonversi biner ke desimal. Untuk mengonversi alamat IPv4 biner ke bentuk desimal bertitik bagi alamat IPv4 menjadi 4 oktet 8 bit. Selanjutnya terapkan nilai posisi biner ke angka biner oktet pertama dan hitung sesuai dengan itu. Ini ada contohnya. Ya, ini ada aktivitas konversi biner ke desimal. Oke, di sini ada contoh konversi desimal ke binernya. Jadi untuk membantu prosesnya itu kita perhatikan alamat IP seperti ini. Jadi angka oktet pertamanya itu adalah 192 dan dikonversi ke biner menggunakan proses notasi posisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi proses pengurangan dapat dilewati dengan bilangan desimal yang mudah atau lebih kecil. Misalnya perhatikan bahwa cukup mudah untuk menghitung oktet ketiga yang dikonversi ke bilangan biner tanpa benar-benar melalui proses pengurangan. Dan itu kita masuk ke hexadecimal number system. Saya terjemahkan dulu sebentar. Oke, di sini ada alamat heksadesimal dan IPv6. Jadi kita sekarang sudah tahu mengonversi biner ke desimal dan desimal ke biner. Jadi kita membutuhkan keterampilan itu untuk memahami pengalaman IPv4 jaringan kita. Tetapi kita juga memungkinkan bisa menggunakan alamat IPv6 jaringan kita. Untuk memahami alamat IPv6, kita harus mengkonversi heksadesimal ke desimal dan sebaliknya. Oke, jadi sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, heksadesimal adalah sistem berbasis 16. Sistem bilangan berbasis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf angka A dan hingga F. Gambar tersebut menunjukkan nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 000 hingga 1111. Kemudian itu, sistem biner dan heksadesimal ini bekerja dengan baik bersama-sama karena lebih mudah untuk menyatakan satu nilai sebagai satu digit heksadesimal daripada sebagai 4 biner. Kemudian itu, alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit. Setiap 4 bitnya itu dipresentasikan oleh satu digit heksadesimal, sehingga totalnya ada 32 nilai heksadesimal. Alamat IPv6 tidak peka terhadap huruf besar dan huruf kecil, tapi dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. Oke, kemudian itu mungkin hanya segitu saja penjelasan modul 5 tentang sistem bilangan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.